Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kehidupan yang baru hari ini. Dan sebelum kita memulainya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu yang telah menyertai kami sepanjang malam dan memimpin menuntun kami untuk boleh menikmati pagi yang cerah. Bapa, sebelum kami memulai hari ini, kami akan membaca firman-Mu, bukakan hati pikiran kami untuk kami mengerti kebenaran-Mu ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Wahyu pasal 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Namun saya mengajak kita untuk membaca ayat yang pertama saja. Wahyu 11 ayat yang pertama. Kemudian diberikannya kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Saudara, pada zaman dahulu ketika orang mengukur sesuatu, maka mereka memakai tongkat pengukur. Mungkin itu mengukur sebuah bangunan atau mengukur tanah. Tetapi pada zaman sekarang ini kita ada meter, ya, ada alat pengukur untuk mengukur. Mungkin ada hal yang ingin kita ukur, bangunan, luas tanah dan lain sebagainya. Nah, saudara, ketika berbicara soal tongkat pengukur, di dalam Alkitab itu memiliki makna adalah sebagai kepemilikan atau sebagai pemeliharaan atau perlindungan. Nah, di dalam bahasa aslinya tongkat pengukur ini memiliki akar kata yang memiliki arti adalah tongkat disiplin. Nah, ketika secara simbolis di sini diberikan kepada Yohanes tongkat pengukur, maka ini juga kita bisa maknai bahwa sesungguhnya orang-orang yang beribadah di bait Allah itu adalah diukur. Kalau bait Allah itu, bangunan bait Allah dan mezbah itu bisa diukur. Namun bagaimana dan mengukur orang-orang beribadah di dalamnya? Nah, yang diukur apanya? Tuhan melihat orang-orang beribadah di rumahnya itu. Tuhan juga mengukur dan melihat ketekunannya, kesungguhannya, pertumbuhan rohaninya, imannya di hadapan Tuhan. Nah, saudara, sebagai orang-orang telah menjadi milik Allah, maka tentunya Tuhan tidak membiarkan kita untuk hidup terus-menerus dan serupa dengan dunia ini. Tentu sebagai milik Allah, maka Ia akan menggunakan tongkat disiplin untuk memurnikan kita, agar kelak ketika akhir zaman itu tiba, kita yang sudah dimateraikan ini boleh hidup bersamanya di surga, di dalam kekekalan. Nah, saudara, saya tidak mengerti kondisi kita hari ini. Bisa jadi Tuhan juga sedang mengukur kita dengan tongkat disiplin. Tapi tujuannya tentu bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk terus memurnikan kita agar kita boleh naik tingkat, agar kita boleh terbang seperti burung Raja Wali di tengah badai, tetap bisa terbang bersama Dia. Tapi ini adalah harus melewati sebuah proses. Nah, saudara, sebagai milik Allah, Ia akan tetap memelihara dan melindungi kita. Ia tidak pernah membiarkan kita untuk mengalami pencobaan ujian iman melebihi daripada kekuatan kita. Sebab tujuannya bukan untuk membinasakan kita, tetapi untuk memurnikan kita, memproses kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Saudara, ketika kita menjalani hidup dalam dunia ini, mari kita tetap fokus kepada Tuhan. Karena sesungguhnya penderitaan ataupun penganiayaan yang dialami oleh umat Tuhan dalam dunia ini sementara, memang tidak mudah menjalaninya, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan tongkat disiplin itu melampaui dari yang kita mampu hadapi. Kiranya Tuhan terus menolong kita untuk tetap fokus kepada Tuhan dan boleh terus bertumbuh dan boleh terus dimurnikan, berproses bersama Tuhan, sehingga kelak kita sungguh-sungguh didapatkan Tuhan setia di dalam bait-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perenungan ini. Kembali Engkau mengingatkan kami betapa Tuhan rindu agar kami juga
memiliki kesungguhan dan ketekunan di dalam mengikut Tuhan. Bukan hanya sekedar kami beribadah, tapi Engkau mengukur kami, bahkan kadang memberikan tongkat disiplin kepada kami untuk mendidik kami, memproses kami, memurnikan kami, agar kami semakin hari terus diperbaharui. Kami boleh mengalami transformasi untuk semakin serupa dengan Tuhan. Bapa, kuatkan iman kami agar kami tetap setia dan kami tidak serupa dengan dunia ini. Tapi kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada, dan kami boleh menyatakan iman kami sebagai orang-orang yang sudah menjadi milik Tuhan dan yang sudah menyerahkan diri sepenuhnya untuk menjadi pengikut Kristus. Bapa, berkati kami sepanjang hari ini dan kuatkan iman kami ketika Engkau mengizinkan ujian, pencobaan kami hadapi. Ketika Engkau sedang memurnikan kami, kuatkan hati kami agar tetap melekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.